Shalom Permata, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan telah mengumpulkan kita di rumah kita masing-masing dengan keadaan sehat serta sukacita yang penuh. Kita akan memulai jam doa Permata GBKP kita dengan tema mengasihi saudara, baik itu kakak, adik, bahkan sahabat. Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat dan karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah kepada kita manusia telah dinyatakannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menyadari begitu besarnya kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus juga menginginkan untuk kita manusia meneladani kasih dalam kehidupan dengan melakukan kasih. Meneladani kasih Tuhan Yesus berarti kita harus mengerti pengertian kasih itu sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 5-7 berbicara tentang pengertian kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dalam firman-Nya, dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan dengan landasan kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih adalah penggenapan dari segala hukum yang ada dan kasih itu adalah Allah sendiri. Mari kita masuki ibadah PA ini agar kita bisa memahami bagaimana seharusnya kita menjalin kasih sesama saudara, baik itu kakak, abang, adik, dan sahabat. Kita angkat lagu pujian kita pertama, Kasih Bapa. Segala
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Pengakuan dosa. Terlahir sebagai anak kakak abang tertua, membuat kami memiliki kecenderungan lebih cerdas, punya karakter pemimpin, mendominasi, merasa berkuasa, merasa kuat, dan juga merasa bahwa kami memiliki kekuatan atau power yang lebih. Hal ini membuat kami menjadi sosok yang selalu ingin diberikan tanggung jawab yang besar dan juga diberikan kuasa ataupun kekuatan yang besar, sehingga bisa mengatur atau menggunakan kekuatannya tersebut kepada adik-adik kami. Tanpa kami sadari, inilah yang sering merusak hubungan kami dengan adik-adik kami. Kami juga sulit untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terlebih dahulu kepada adik-adik kami. Pengakuan dosa. Sifat manja menjadi yang sangat melekat pada diri kami. Kehadiran kami di tengah keluarga mendapat perhatian lebih dari kedua orang tua, kakak, abang, dan keluarga yang lain. Maka tak heran, perlakuan yang kami terima akhirnya membuat kami cenderung senang dimanja dan diperhatikan. Kami mau menang sendiri dan sering membuat kakak, abang kami kesal terhadap tingkah laku kami. Ini juga sering memicu perselisihan sesama saudara di dalam keluarga dan menimbulkan kecemburuan di hati kakak dan abang kami. Pengakuan dosa. Memiliki sahabat yang baik hati, perhatian dan setia dalam suka dan duka adalah harapan kita. Namun sering sekali kita menuntut lebih dari sahabat kita. Tanpa kita sadari, kita bahkan belum menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Sifat egois, keras kepala, dan cenderung adanya kepentingan kita terhadap mereka. Kita memasuki renungan jam doa kita. Hari ini kita juga mau merenungkan bagaimana sebaiknya kasih kita terhadap sesama saudara, baik itu kakak, abang, adik, dan sahabat kita. Kasih antara saudara tumbuh secara alamiah. Bahkan di dalam Alkitab, kata saudara merujuk pada sesama orang percaya. Alkitab mendorong kita untuk mengasihi setiap orang yang ada dalam keluarga kita. Dalam Roma 12 ayat 10 tertulis, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Meskipun perintah Tuhan untuk mengasihi setiap anggota keluarga sudah jelas kepada kita, namun pertikaian antara saudara sering sekali tidak dapat dihindarkan. Seperti tokoh Alkitab, yaitu Kain yang membunuh Habel karena terselimuti rasa cemburu.
Ada juga perselisihan antara Yakub dan Esau yang bahkan sudah dimulai sejak mereka dalam kandungan. Benang merahnya adalah perselisihan antara pertikaian sesama saudara ini karena ketidakadaan kasih di dalamnya. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Namun, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menjadi saudara yang baik bagi kakak, abang, dan adik bahkan sahabat kita. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita harus mengasihi saudara kita sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. yang kedua, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain, bukan untuk mendapat pujian atau berpura-pura baik. Perlakukanlah orang yang ada di sekitar kita, baik kakak, abang, adik, bahkan sahabat kita, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Dalam Lukas 6 ayat 31 tertulis, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ketiga, berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Tertulis pada Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Setelah kita memperhatikan hal tersebut, maka kasih persaudaraan akan tetap terpelihara. Karena tidak ada kata berpisah untuk hubungan persaudaraan. Setiap perselisihan akan menemukan titik temu masalahnya. Sehingga hidup rukun dan damai sesama saudara bukan hanya sebatas harapan dan angan-angan, tetapi dapat tercermin dalam kehidupan dan keluarga Permata GBKP. Kita berdoa untuk kakak dan abang kita pribadi, lepas pribadi, agar abang dan kakak kita tetap diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan dapat menjadi teladan bagi adik-adiknya. Kita berdoa. Kita bernyanyi bahasa cinta. Kembali kita berdoa untuk adik-adik kita, agar adik-adik kita dapat memiliki tanggung jawab dan selalu menghormati kakak, abang, dan orang tua kita.
Kita berdoa untuk sahabat kita, agar kita dan sahabat kita dapat saling menopang dan saling mengingatkan. Tidak ada keegoisan dan ketulusan tetap terjaga. Kita berdoa. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Kita satukan hati kita berdoa di dalam doa syafaat dan doa penutup kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan nafas kehidupan yang telah kau berikan kepada kami. Bapa kami telah selesai melaksanakan jam doa permata kami Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa, agar isi dari renungan yang kami dengar dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar tadi kami juga telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami Bapak. Kiranya dari persembahan kami dapat termulia kembali nama-Mu.
Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka rezeki, kesehatan, serta umur yang panjang. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintahan kami, baik di pusat sampai di daerah Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, Engkau memberikan mereka hikmat, serta kekuatan Bapa agar apapun keputusan yang mereka keluarkan Bapa, itu berkat campur tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh tim medis yang sedang berjuang untuk melawan COVID yang sedang melanda di negara kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu juga Bapa. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan dalam melaksanakan tugasnya Bapa. Engkau juga yang memberkati keluarga mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anak permata-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak permata Bapa. Engkau memberikan anak-anak permata rezeki, kesehatan, serta kekuatan Bapa dalam menjalankan persekolahan, perkuliahan, serta pekerjaannya masing-masing Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk pengurus permata, baik dari klasis, baik dari pusat, klasis, runggun, serta sektor Bapa. Engkau memberkati mereka satu persatu Bapa, agar dari mereka dapat termulia kembali nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk PA kami minggu depan, kiranya Engkau yang tetap memberkati PA kami Bapa, agar dari PA online yang kami laksanakan dapat kembali termulia nama-Mu Bapa. Hanya ini doa dan pengampunan anak-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sidungi pertoton ta'alu pertoton Tuhan, ninta dage rasra. O Bapa kami sini surga, gelandu ipebadi amin, ralamin kinerajandu, salamin pratendu ibas doneda bagi surga. Berikan kami akan cukup ibas waris sendaenda, alamin salah kami, bagi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percobaan, tapi olanglah kami dur silat nari. Sebab kam kap semedek kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekadakahna. Amin.